Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di OA Tekno. Buat yang baru pertama nonton, channel ini membahas segala sesuatu tentang teknologi, dan video ini adalah review dari salah satu monitor 24 inci terbaik dengan harga di bawah 2 juta. AOC 24G2E5. Beberapa gambar yang ada di video ini tadinya adalah untuk video unboxing, tapi kemudian berubah pikiran, sekalian aja deh nanti buat di review. Dan setelah lebih dari 4 bulan saya gunakan, akhirnya siap untuk menceritakan pengalaman penggunaannya. Gak akan banyak bicara spek, kalian bisa baca sendiri ya, saya tulis di video ini dan nanti di deskripsi. Tapi ada beberapa poin penting yang mau saya sampaikan. Pertama, kita mulai dari build quality. Dari kesan pertama aja tuh, kalau nggak beli sendiri pasti nggak bisa nebak. Ini harganya 2 juta, bahkan di bawah 2 juta ya. Walaupun didominasi plastik, tapi ini plastiknya solid dan rapi banget. Ada bagian-bagian metalnya juga. Kelihatan jauh lebih mewah dari harganya. Apalagi desainnya ada aksen sedikit merah yang nggak lebay. Bikin kesan gamingnya tetap elegan, nggak yang bling-bling norak banget gitu. Nah, yang paling bikin kelihatan mahal dari sebelum dinyalain pun, bezel tipisnya ini. Dalam kondisi mati bahkan kayak nggak ada bezel sama sekali karena cuma 1,2 mm. Dan kalau dihidupkan, bezelnya itu cuma setebal 4,2 mm. Tipis banget. Monitor ini bisa ditengokkan atas bawah, tapi sayangnya cuma itu. Nggak bisa nengok kanan kiri, dan yang sangat disayangkan adalah nggak bisa diatur ketinggiannya. Jadi mungkin kalian butuh ganjelan buat menyesuaikan supaya posisi monitor ini tepat ada di depan mata. Karena ini penting banget supaya nggak merusak postur tubuh untuk pemakaian jangka panjang. Jangan sampai posisi duduk kalian membungkuk karena monitor ini terlalu rendah atau sebaliknya. Satu lagi kekurangannya, tombol menu. Belum menggunakan joystick dan dipencetnya agak keras. Sebenarnya nggak masalah banget karena ini kan bakalan jarang diakses untuk sebagian orang. Tapi buat pemakaian saya, kebetulan butuh sering ganti mode dari HDMI ke DisplayPort. Jadi cukup mengganggu. Buat gamer yang agak serius juga bakal sering pencet tombol menu ini karena dia punya fitur menarik, yaitu profile. Jadi kalian bisa ganti profile gambar. Misal, kalau lagi main game first person shooter atau racing, itu gambarnya bisa kalian beda-bedain. Oh iya, untuk kelengkapan portnya dia punya 1 D-sub atau VGA, 2 HDMI, 1 DisplayPort, dan 3,5 mm audio out. Buat di kelasnya bisa dibilang lengkap. Tapi tentu sebagai pecinta kere hore yang banyak maunya, saya tetap ngarep andaikan aja monitor ini punya 1 USB. Bakal berguna buat power up speaker tambahan, karena memang monitor ini nggak punya speaker built-in. Nilai plus karena di paketnya sudah diberikan 1 kabel DisplayPort, bukan HDMI, karena kan kabel jenis ini jarang yang punya. Kalau HDMI kan udah mulai merakyat ya, jadi kemungkinannya lebih besar kalau kalian udah punya kabel HDMI. Sekarang kita ke intinya, yaitu layar. Secara fitur di kelas harganya ini tampak tak terkalahkan. Full HD IPS, 75Hz refresh rate, response time 1 millisecond, FreeSync HDR mode, dan menariknya dia punya akurasi warna 80% DCI P3. Yang bikin selain oke buat gaming, monitor ini juga cocok dipakai buat edit foto atau video. Kebetulan kalau buat saya, buat update channel ini saya memang lebih sering pakai buat ngedit daripada gaming. Jadi ya pas banget. Dilihat dari samping, kalian bisa nilai sendiri. Kalau menurut saya sih layar IPS-nya ini memiliki wide viewing angle yang cukup bagus. Dan tambah bagus lagi kalau kita melihat secara keseluruhan kualitas AOC atau AOC 24G2E5 ini sambil membahas harganya yang di bawah 2 juta. Saya beli waktu itu dapat 1,8 juta aja. Tapi, nah ini bisa jadi minusnya juga nih. Saking bagusnya monitor ini, stoknya itu sulit. Bahkan akhir-akhir ini dari dulu sih, dari saya beli itu hoki aja. Yang mau beli itu pakai sistem pre-order dan biasanya langsung habis. Di deskripsi akan saya coba cantumkan kalau kebetulan lagi ada yang punya stok atau ya terpaksa harus bersabar. Namanya barang bagus, harga bagus, prinsip ekonomi berjalan, ya begini akibatnya. Nah, saya yakin teman-teman yang nonton OA Tekno kan pinter semua. Jadi nggak usah dikasih tahu apa yang harus dilakukan kalau suka sama video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.